Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Zario Story Official, ya, channel yang membahas tentang dunia bisnis online dan dunia perkopian tentunya, dan dunia pertanian yang ada di Indonesia, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, ada baiknya teman-teman silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita, teman-teman ya. Langsung saja. Nah, pada kesempatan ini saya mau sedikit sharing ya tentang berjualan di Lazada, teman-teman ya. Nah, dari sekian banyaknya toko online saya ataupun e-commerce saya ya, karena kebetulan saya adalah penjual online shop ya, itu yang paling banyak sekali terkena pelanggaran itu adalah di Lazada, teman-teman ya. Lazada kenapa ya? Jadi itu dikarenakan sistem integrasi antara ekspedisi dengan Lazadanya tersendiri, teman-teman ya. Salah satu ekspedisi, teman-teman, nggak usah kita sebut, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk para pemula yang mulai berjualan di Lazada, sebenarnya lebih gampang ya. Kalau menurut saya gampang untuk mendapatkan pembeli ya, apalagi teman-teman dapat fitur, kalau teman-teman adalah penjual baru dan ada produk baru, itu teman-teman dapat fitur menaikkan produk otomatis yang di post oleh Lazada, teman-teman ya, ataupun di push oleh Lazada, teman-teman ya. Nah, awal buka toko dan kemudian dalam waktu 2 minggu saya sudah mendapatkan penjualan, teman-teman ya. Nah, akan tetapi teman-teman ya, salah satu ekspedisi ya, ini mas ceritanya, akan tetapi ketika ada orderan, begitu saya saya lakukan pengiriman, nah di sistem ya, di sistem itu tidak update, teman-teman ya. Di sistem tidak update, barang terkirim ya, hands copy-nya juga sudah kita terima juga, sudah saya terima juga, teman-teman ya. Nah, ketika dicek resi itu bahwasanya tertulis di situ seller belum, ataupun barang belum diserahkan ke kurir, teman-teman ya. Nah, kemudian sampai dengan beberapa hari, teman-teman, sampai dengan 4 hari, 5 hari bahkan. Nah, sampai saya komplain sana kemari. Nah, akhirnya pada di hari terakhir batas pengiriman baru update, teman-teman, dan barang posisi sudah diterima oleh buyer, teman-teman ya. Dan di orderan kedua juga begitu, teman-teman ya. Jadi dan terus menerus, dan ada puncaknya di orderan ketiga kalau tidak salah, itu sampai ketika saya menyerahkan barang ke kurir ya, ke ekspedisi, dan kemudian di scan dan dikirim, tapi di sistem Lazadanya tidak terupdate bahwasanya barang belum diserahkan ke ekspedisi, teman-teman ya, sehingga pesanan tersebut dibatalkan secara otomatis oleh sistem dari Lazada, dan saya sudah komplain ke sana kemari, teman-teman. Nah, bahkan pembeli sudah menerima barang ya, tapi keterangan di status resinya saya belum menyerahkan barang ke ekspedisi. Nah, kemudian saya komplain ke sana kemari dan butuh waktu sebulan untuk penyelesaian, teman-teman ya. Kebetulan saya sampai ditelepon oleh Lazada Pusat, teman-teman, dan pada akhirnya baru masuk ke rekening saldo penjualan, dan beberapa hari kemudian masuk lagi orderan, teman-teman ya, dan kejadian yang sama terulang lagi, dan sama ya, barangnya sampai tapi barang pesanannya terbatalkan oleh sistem secara otomatis karena tidak terupdate bahwasanya barang sudah saya serahkan di ekspedisi, teman-teman ya. Jadi dan efeknya di toko saya itu ya, toko saya untuk persentase kiriman yang penyelesaian pesanan itu buruk, teman-teman, sehingga toko saya anjlok, teman-teman ya, ataupun ratingnya buruk, teman-teman ya. Jadi di situ saya sudah tidak mulai bersemangat, teman-teman ya. Dan kemudian saya biarkan selama beberapa bulan ya, dan kemudian saya mulai berjualan lagi, teman-teman ya, kemudian saya push iklan lagi, dan kemudian dapat lagi penjualan, teman-teman, dapat lagi orderan, dan kemudian nah ini lagi apesnya, orderan pertama berhasil, orderan kedua berhasil ya, kemudian orderan ketiga itu adalah diberi bintang 1 oleh buyer ya, teman-teman, padahal produknya itu sudah sesuai deskripsi ya, bahwasanya misalkan kebetulan saya produk makanan dan minuman yang kategori kopi, di deskripsi jelas produk kopi saya itu karakter rasanya itu sedikit asam. Nah,
ataupun dominan asam ya, bukan kopi yang diseduh untuk espresso teman-teman ya. Nah, pembeli bilang itu kenapa produknya asam dan biasanya kopi nggak asam, kopi pahit, dan diberi bintang 1 titik, dikasih bintang 1. Nah, dan keesokan harinya saya lihat Lazada saya terkena penalti teman-teman ya. Nah, disitu saya sudah malas berjualan di Lazada. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, pengalaman saya berjualan di Lazada sedikit teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya pengalaman berjualan di Lazada, boleh sharing di kolom komentar teman-teman ya. Nah, kebetulan kemungkinan nanti ya saya coba lagi sih untuk berjualan di Lazada. Saya coba untuk buka toko baru ya, toko baru agar ulang dari nol saja teman-teman ya. Oke teman-teman, itu sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, teman-teman ada baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita ya teman-teman ya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.